Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata di dalam Roma 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini tanggal 17 September 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan hidup bernapas sampai detik ini. Diizinkan Tuhan kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu ini. Diizinkan Tuhan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Diizinkan Tuhan kita beraktivitas atas segala-galanya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bagi Dia segala pujian dan hormat serta syukur selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Amin. Demikian firman Tuhan, nanti kita baca di dalam Daniel pasal 4 ayat 27 sampai 37, membuktikan Allah Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia selama-lamanya kekal. Mari kita memuji akan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Sebabnya Dia Yesus Juru Selamat kita. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, harapan ku balas kasih-Nya, lalu Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia samaku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Oh, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan telah selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, harapanku balas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia samaku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dalam Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Amin. Dia ajaib, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Sebentar layakan kami pagi ini adalah hari yang indah. Kami mau baca firman Tuhan, dan sebentar minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Hadirat Tuhan, Roh Kudus, tuntunlah hidupku untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa, ampuni semua dosaku, semua salahku, semua gilaku. Ampuni Bapa. Hamba tidak berguna, hamba tidak berarti apa-apa. Semua karena Yesus, karena Engkau sudah angkat aku menjadi anak-Mu Bapa. Amin. Sehingga kami berharga dan mulia. Semua karena anugerah kasih-Mu. Biar hari ini hari aku melangkah bersama dengan Yesus, selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pagi yang indah ini, pagi yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sekarang aku Nebukadnezar. Dia saat ini mengakui, dia memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga. Siapa Raja surga? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti cocok nih Alkitab, saudara. Dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, termasuk Raja Nebukadnezar, Raja Babel, itu berasal dari Tuhan. Artinya Tuhan yang ciptakan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan ternyata Raja Nebukadnezar mengakui, sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja surga. Tuhan memang hebat, saudara. Dia pencipta langit dan bumi. Maka saya bangga dan bersyukur. Terima kasih sudah dipanggil, dipilih Tuhan, ditetapkan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, mewartakan kebenaran, mewartakan tentang Tuhan Yesus Kristus, mewartakan dengan Raja Damai, tentang kasih Tuhan, segala-galanya ada di dalam Alkitab. Mari kita semua hamba-hamba Tuhan, setiap kata anak Tuhan, kita mau semangat. Selagi Tuhan berikan hidup buat kita, selagi kita masih bernapas, selagi kita masih sehat, pergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 11:33, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan penguatan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh, jalan Tuhan sempurna. Dalam Yesaya 55:8 dan 9, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Oh, haleluya. Dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 17,
Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena Tuhan begitu agung, begitu sempurna. Sedang kita adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin kita ciptaan bisa mengenal, bisa menandingi Dia sebagai pencipta? Tidak bisa, sudah. Kita yang diciptakan kalau sama Tuhan. Dia yang Maha Agung, yang bisa kita katakan segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan yang kedua, mari kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita mau taat. Itu aja. Biar kita tidak neko-neko, tapi mari kita berbuat sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari atas rahmat anugerah Tuhan kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau baca Daniel pasal 4 dari ayat 27 sampai 37. Mari sama-sama kita simak baik-baik di hari Minggu ini. Setiap Bapak Ibu mari semua beribadah kepada Tuhan. Siapkan tubuh jiwa roh kita. Tubuh kita tepuk tangan memuji nama Tuhan. Mulut kita memujiakan nama Tuhan. Telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Pikiran kita fokus kepada firman Tuhan. Dan hati kita tempat untuk firman Tuhan. Sehingga demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman. Melakukan seluruh kehendak Tuhan. Hidup kita selaras dengan apa maunya Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Daniel pasal 4 ayat 27 yang dikaitkan nasihat diberikan kepada Raja Nebukadnezar. Ayat 27 saya mau baca. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang tertindas. Demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Tuhan Maha tahu. Raja Nebukadnezar tipenya orang yang egois, keras kepala, sombong, saudara. Maka Tuhan kasih mimpi seperti patung emas yang kepalanya emas. Ternyata kalau kita lihat dari kemarin kita baca, awalnya emas, awalnya penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kita lihat sini, makin turun, saudara. Makin dari emas turun jadi sampai besi, sampai kepada tanah. Lihat dari perak turun sampai kepada perak. Jadi turun, saudara. Bukan makin naik, tapi makin turun. Ya, membuktikan kemuliaan akan hancur. Kemuliaan manusia akan hancur. Yang penting mari setiap kita, biar Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Bukan diri kita. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, biar engkau bertambah-tambah Tuhan dalam Yohanes. Ya, biar kami semakin berkurang. Ya, biar kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang berlimpah-limpah. Hanya Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Mari lanjutkan dari ayat 28 sampai 30. Nasihat itu mari kita buka. Daniel pasal 4. Tadi saya baca ayat 27 sekarang 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika yang sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wah, sombongnya minta ampun dia. Dia berkata, bukan aku, semua aku, egoisnya keluar. Ya, Babel yang besar itu kekacauan yang besar ya terjadi. Babel itu arti kekacauan, saudara. Untuk kemuliaan kebesaranku, wow, kekuatan kuasaku, semua aku. Ini jelas egosentris, sudah Raja Nebukadnezar. Makanya nanti berikutnya Tuhan akan jatuhkan, saudara. Ya, lihat sini ayat 31 sampai 33. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripada hancur, saudara. Ya, semua beralih, tidak yang kekal. Yang kekal hanya Tuhan Yesus. Maka di sini kita belajar melalui Daniel supaya kita takut sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan, tidak boleh sombong, tidak boleh gegabah, tapi bersyukur kepada Tuhan, harap selalu kepada Tuhan. Lihat berikutnya 32. Engkau akan dihalau di antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat juga terlaksana perkataan Tuhan Nebukadnezar, dan ia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya,
menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ternyata digenapi, hancur. Ini semua dari Tuhan. Allah melawan orang sombong, orang congkak, saudara. Karena Raja Nebukadnezar, dia sombong dan kecongkaannya dengan kebesarannya. Semua dikatakan aku semua. Rontok runtuh. Tuhan tidak izinkan berdiri, saudara. Ya, oleh karena itu ayat 34 sampai 37, saudara. Ini Raja Nebukadnezar, dia ngakui, dia begitu dia mengalami kehancuran, keruntuhannya, baru dia rendah hati memuji Tuhan. Mari kita baca 34. Tapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, apa yang kubuat? Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku, untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan ke kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat 37 yang terakhir. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalan ada adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Dan ternyata Tuhan menggenapi firman-Nya. Dalam 1 Tawarir 29 ayat 12 dikatakan, 1 Tawarir 29 ayat 12 yang selalu saya baca di dalam renungan ini. Saya tidak terlepas dari ayat ini, selalu saya baca. Karena firman Allah berkata demikian, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan Tuhanlah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan Tuhanlah membesarkan, kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, melalui firman-firman yang sudah selalu kita dengar, menjadi suatu pembelajaran buat kita, supaya kita makin hormat dan takut sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segala-galanya. Kita adalah tanah liat, kita adalah abu, gak ada arti apa-apa. Tapi kita berarti karena kasih Tuhan. Kita berarti karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Supaya Yesus yang punya kuasa di atas segala-galanya. Biarlah berkat, rahmat, anugerah, kasih daripada Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita melalui firman Tuhan, kita mau andalkan. Karena Tuhan menyediakan kebenaran. Firman Allah biar senantiasa kita ikuti. Kita ikuti firman Allah. Jangan ikuti kedagingan. Jangan ikutin egois. Jangan ikutin suara manusia. Jangan ikutin siapapun. Ikutin Tuhan Yesus. Karena di dalamnya ada sumber kebenaran. Dan di dalamnya ada hidup yang kekal. Karena Dia satu-satunya Yesus yang layak kita puji dan sembah. Biar makin hari kita makin dewasa dalam Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita tinggikan Yesus yang layak kita puji dan sembah. Sehingga suatu hari kelak kita dipanggil sama Tuhan. Kita layak menempati hidup kekal di surga buat selamanya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari kita beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, hatiku, seluruh hidup kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah kepada Tuhan. Sebentar semua kita bersemangat datang kepada Yesus. Siapkan tubuh jiwa kita datang kepada Yesus dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita terima pujian dan hormat. Saya kasih ayat terakhir di dalam Ibrani pasal 12. Karena berkatan sebentar kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata demikian. Ibrani 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut dan cinta kita kepada Yesus, dan taatlah kepada Yesus menjadi pelaku firman sehingga hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku kehendak Tuhan sehingga kita kelak nanti masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.